Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan kelima ya. Tapi kita uh, yang akan kita bahas materinya itu adalah materi di pertemuan keempat yang kalian sudah bikin mind map-nya ya. Saya juga sudah nilai. Jadi hari ini kita akan bahas itu dan diskusi ya. Jadi seperti yang sudah saya briefing di informasi yang ada di Google Classroom, nanti adik-adik bakal di absen sekaligus menjawab pertanyaan ya dari saya. Sudah siap? Semoga siap ya. Jadi materinya kan yang sudah kalian baca tentunya kalian sudah pahami ya. Oke, kita langsung aja. Jadi nanti mungkin saya bakal selesainya jam 3.30 paling lama ya. Karena em, saya masuk lagi di kelas offline dan saya juga harus on time di sana ya. Jadi mungkin nggak bakal sesuai dengan waktu yang ada di jadwal. Jadi eh, itu gitu ya. Jadi nggak sampai jam yang seharusnya ya. Jadi mungkin cuma 1 jam lebih saya akan masuk ya. Karena saya hanya bertanya saja ke adik-adik ya. Dan kalian yang menjawab. Oke, kita mulai. Saya akan acak namanya. Semoga yang saya panggil itu ada orangnya di sini dan bisa jawab pertanyaannya. Oke, ada Umiatul. Apakah hadir Umiatul? Hadir Ibu. Oke, kenapa tidak on cam? Ya, Umiatul, kalau di buku itu generasi milenial yang dimaksud itu kisaran anak tahun berapa sampai berapa? Anak tahun 1990-an Ibu sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai tidak kan? Sampai berapa? Ada tahunnya di situ, kisarannya. Di Oh, halaman dari 30. 1980 Hmm, sampai tahun 2000 Ibu. 2000. Oke. Ya. Ya, jadi ya betul. Jadi mungkin agak sedikit berbeda berarti ya generasi yang dimaksud generasi milenial yang di buku dengan yang populer sekarang. Jadi kalau yang sekarang itu kita sudah masuknya di generasi Z ya gitu ya. Tapi kalau di buku dia generasi milenial, masih generasi milenial ya. Kalau yang populer itu generasi milenial itu hanya sampai tahun 97 paling baru itu gitu ya. Jadi nanti 98 sampai sekarang itu generasi Z gitu. Nah, tapi kalau di buku dia itu sampai 2000-an gitu. Jadi masih ada potongan potongan itu ya kayak ya yang 2000-an itu harusnya masuk ke generasi Z ya, tapi di buku dia masih generasi milenial gitu ya. Jadi itu dulu ya yang mungkin juga kalian pahami ya. Karena mungkin yang kalian pahami itu pengetahuan yang maksudnya dia pakai patokan waktunya agak sedikit berbeda gitu ya. Gitu. Ya, jadi semoga nggak bingung ya. Generasi milenial di sini berarti sudah masuk generasi Z juga maksudnya. Ya, jadi anak-anak yang anak SMP, SMA itu dia kalau di sini masuknya generasi milenial, ada yang generasi milenial terus ada yang generasi Z gitu.
Oke, Umi. Ya, kita lanjut lagi. Eh, babnya kan tentang pola pembelajaran abad 21 ya. Em, boleh tahu abad 21 itu berarti kisaran tahun berapa sampai berapa? Untuk Ikfatul ada Ada Ibu. ya abad 21 itu berarti tahun berapa sampai berapa? Jangan sampai ada yang nggak tahu maksudnya. Jadi saya mau pastiin. Silakan Ikfatul bisa jawab. Sama Mega ya. Iya Ibu. Abad abad 21 yang dimaksud abad itu berapa tahun? Silakan Ikfatul jawab. Abad yang dimaksud itu berapa tahun? Ikfatul. Satu abad berapa tahun? Ada yang nggak tahu berarti di sini. Ikfatul tahu nggak berapa satu abad berapa tahun? Ini Bu, 100 tahun. 100 tahun. Ya, ada yang nggak tahu lagi. Kalau 10 tahun itu disebutnya apa? Abad kah? Atau istilah lain? Nurrahmah, Jumalian. Kalau kalau 10 tahun dia dihitungnya abad atau istilah lain? Satu dekade, Ibu. Satu dekade. Betul itu. Ada yang mau kasih perbaiki jawabannya? Kita sudah benar. Siapa tadi yang jawab? Nur Hikmah ya? Nurrahmah. Berarti kalau abad 21 itu kisaran berapa? Nani tahunnya. 2001 tahun Ibu. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau tahun sekarang masih berlaku nggak abad 21 itu? Masih berlaku Ibu. Iya berarti dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari tahun 2001 berakhir pada tahun 2100 Ibu. Ya, oke, pengetahuan umum ya harus tahu ya. Sebelum kita ke istilah canggihnya pembelajaran abad 21 kan. Oke. Oke. Saya tidak perlu bertanya pembelajaran itu apa. Kalian udah tahu ya. Pembelajaran itu, boleh deh saya tes Delphi pembelajaran itu apa? Yang dimaksud pembelajaran bisa Eh, dikasih. menurut Silakan. saya, Ibu, kalau pembelajaran itu adalah suatu suatu untuk mengasah ilmu, Ibu, mengasah suatu ilmu. Oke. Suatunya itu apa suatu?
Apa yang dimaksud dengan sesuatu itu? Bisa diperjelas, Delvi? Mau ini nggak? Mau dilanjut lagi nggak keterangannya tadi yang saya minta tadi atau pas? Kalau pas saya bakal kasih ke temennya yang lain. Cukup itu saja, Ibu. Oke. Bisa diperjelas lagi mungkin definisi pembelajaran itu untuk Mega, ada nggak? Ada Ibu. Nah, jadi kalau proses pembelajaran itu Ibu kayak bagaimana ya? Kita itu kayak memperoleh pengetahuan, terus kayak keterampilan, sikap. Jadi itu pembelajaran Ibu. Oke, ya, ya itu mengena ya. Sudah jadi pembelajaran itu adalah proses ya, proses atau kegiatan ya, yang mana di sana itu terdapat pelakunya atau orang yang akan diajarkan, berarti siswa, yang mengajarkan itu guru, kemudian ada tujuan belajarnya, yang dimaksud tadi Mega itu berarti siswanya harus memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan gitu ya. Itu pembelajaran. Oke. Nah, sekarang pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 itu ciri-cirinya apa sih? Boleh dijawab Nur Alia. Di buku itu ada ciri-cirinya. Boleh menurut siapa saja. Nur Alia, ada orangnya di situ. Ada, Ibu. Boleh on cam biar saya bisa lihat mukanya. Iya Ibu. Oke, silakan bisa dijawab. Apa sih ciri-ciri dari pola pembelajaran abad 21? Pembelajaran abad 21 itu memiliki beberapa ciri-ciri. Salah satunya yaitu menyukai pilihan di dalam lingkungan pembelajaran. Di dalam lingkungan Boleh satu-satu dulu. Apa tadi ciri yang pertama? Kamu pakai pendapatnya siapa itu? Tidak Ibu, saya berdekatan dengan Nur Rahma. Dulu jauh dulu. Baik, Iya, jadi pakai saya pendapatnya ulang. siapa yang kamu pakai cirinya? Satu saja dulu. Satu ciri pembelajaran abad 21 itu apa? Dia itu menyukai pilihan di dalam lingkungan pembelajaran dalam berbasis proyek, Ibu. Menyukai pilihan. Lalu apa tadi? Menyukai pilihan. Iya, Ibu. Iya, menyukai pilihan apa maksudnya? Oh, yang kayak menggunakan teknologi dan cara yang baru, Ibu, secara kreatif untuk menyelesaikan tugas. Tadi yang kamu sebutkan kayaknya tidak matching sama penjelasannya. Tadi menyukai pilihan apa? Bisa diulang? Jari-jari. Menyukai pilihan, bla 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 bla. Ada projectnya yang tadi saya dengar. Boleh diulang? Apa tadi? Ya, ciri-cirinya itu salah satunya yaitu menyukai pilihan di dalam lingkungan pembelajaran yang berbasis proyek, Ibu. Pilihan yang Yang dimaksud itu dimana apa? mereka itu Hmm. yang dimana mereka itu kayak menggunakan teknologi
untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang kreatif. Mereka yang dimaksud siapa? Iya, siswa-siswa Ibu, murid. Oke. Menyukai pilihan di mana yang dimaksud itu adalah mereka menggunakan teknologi gitu untuk mereka belajar. Gitu maksudnya. Iya, Ibu. Iya. Kalau yang tadi proyek Iya, Ibu. tadi apa? Proyek yang dimaksud tadi Yang kayak berbasis apa Ibu dalam membuat proyek begitu Ibu. Kalau di sekolah-sekolah biasanya praktek pembuatan makanan, contohnya tape, terus kayak begitu Ibu. Oke. Jadi tadi itu yang menggunakan teknologi dengan metode proyek tadi itu berarti masuk satu ciri atau dia ciri yang berbeda? Satu Maksudnya ciri Ibu. jadi digabung gitu. Iya Ibu. Karena pada ciri ini siswa menyukai pilihan pembelajaran yang berbasis proyek Ibu. Menyukai pilihan yang berbasis proyek pembelajaran. Berarti mereka nggak milih. Kan udah ditentukan ininya metodenya proyek gitu. Pilihan yang dimaksud di sini mereka maksudnya apa? Kan metodenya sudah ditentukan berarti mereka menggunakan metode proyek. Berarti pilihan yang dimaksud ini apa? Pilihan pilihan yang dimaksud di sini itu pembelajarannya Ibu. Bagaimana pembelajarannya? Pembelajarannya tadi berbasis proyek. Berarti kan mereka sudah nggak bisa memilih. Sudah ditentukan. Berarti pembelajaran ini harus proyek gitu. Atau yang dimaksud pilihan ini tuh apa? Atau mereka berdua itu ciri yang berbeda. Maksudnya yang memilih itu ciri pertama, mereka itu bebas melakukan pilihan, melakukan sesuatu gitu ya berdasarkan pilihan mereka atau interest mereka. Terus yang kedua itu basis pembelajarannya proyek gitu. Jadi makanya saya mau clearkan itu satu ciri gitu atau dia ciri yang berbeda gitu. Paham nggak maksudnya? Kita clearkan dulu deh, maksudnya pilihan di sini apa? Project itu apakah masuk ke dalam pilihan tersebut? Berarti kalau pilihan kan berarti harus ada banyak yang bisa dipilih gitu loh. Kalau pilihan hanya satu kan berarti ya mau nggak mau mereka harus melakukannya tanpa mereka bebas memilih gitu maksud saya. Pilihan yang dimaksud di sini maksudnya apa? Menyukai pilihan dalam ciri-ciri ini Bu, yang berarti mengapresiasi adanya berbagai opsi atau variasi yang tersedia dalam menyajikan materi pembelajaran Ibu. Iya, iya, Ya. iya, saya paham maksudnya. Pilihan di sini kan berarti Oh, siswa tersebut ketika pembelajaran itu mereka bebas mau pakai metode apa atau bagaimana cara mereka belajar. Tapi ketika kamu tadi bilang kalimatnya itu kamu satukan dengan project gitu loh. Jadi metode yang mereka bisa lakukan itu hanya satu saja, project saja gitu. Nah, kan padahal definisi pilihan itu kan berarti beragam ya, bukan hanya satu metode. oh iya. Jadi apakah project tadi dengan pilihan tadi itu mereka beda, terpisah, atau mereka sama? Itu yang mau saya perjelas.
kita perjelas. Jadi pilihan dengan proyek itu saling berkaitan nih Bu. Jadi di mana proyeknya itu pilihannya itu dapat berupa teks, gambar, video atau interaktif Ibu. Tapi mereka semua harus menggunakan project metodenya, begitu. Dibatasi, metodenya project saja. Salah satu cara. Jadi pilihan yang dimaksud di sini variasi media belajarnya, tapi metodenya hanya satu saja, yaitu project, begitu. Iya Ibu. Ya. Oke, nah itu maksud saya. Oke, boleh lanjut lagi, Agreista, ciri yang lain ada nggak? Selain tadi. Ibu. Jalan abad 21 Ibu. Boleh satu saja. Selain yang Eh, tadi dijelaskan Alia. ada kemampuan ciri pembelajarannya Ibu. Iya, Keterampilan dalam keterampilan teknologi Ibu. keterampilan teknologi. Berarti maksudnya yang harus Eh, terampil di sini siapa? Integrasi teknologi dalam pembelajaran untuk mempersiapkan siswa untuk mempersiapkan siswa menghadapi tuntunan dunia yang semakin terkoneksi dan tergantung pada teknologi, Bu. Kayak contohnya sekarang, contohnya sekarang kayak kita kekurangan tempat, kayak tempat untuk kuliah karena keterbatasan, jadi kita menggunakan teknologi, Bu, dengan jalan pintas yang lain. Oke. Tapi tadi yang Agreista bilang ada keterampilan teknologi ya. Nah, keterampilan teknologi di sini berarti siapa yang harus terampil? Eh, Teknologi kita, Ibu, kan maksudnya kita kan sudah paham dengan teknologi sekarang. Dengan itu kita harus pintar-pintar untuk terampil dalam berteknologi, Bu. Oke. Kalau ini kan yang dimaksud kita, ini kan mahasiswa. Nah, kalau di buku itu kan lebih ke sekolah. Nah, Iya, apakah Bu. itu juga berlaku sama? Maksudnya yang terampil itu juga siswa kah atau guru saja? Em, Siswa dan guru, Ibu. Siswa dan guru. Iya. Bagaimana caranya mereka bisa terampil siswanya ini dengan teknologi? Em, Jawabannya boleh menurut pendapat sendiri ya. Silakan. Contohnya Apa tadi? kayak Ya. pembelajaran video, Ibu. Kalau pembelajaran video berarti siswanya bikin video gitu. Mungkin eh, gurunya memberikan materi dan siswanya bikin dalam bentuk video, Ibu. Pembelajaran dalam berbasis video. Berarti siswanya itu yang bikin videonya maksudnya biar mereka terampil. Iya, Ibu. Kan Mhm. di era sekarang kayak sudah minim, bukan sudah minim, Ibu, kayak sudah lebih ke teknologinya. Jadi kayak siswa-siswa sekarang lebih ke teknologinya, Ibu. Biasa saya dapat kayak di tempatku di SMA aku yang lalu sudah ada itu pembelajaran berbasis video, Ibu. Oke.
Apakah mereka bikin itu pengetahuannya mereka cari sendiri atau diajarkan guru atau seperti apa? Diajarkan guru Ibu, pemberian materi. Mungkin materinya sama, tapi dalam konteks dan konsepnya itu mungkin mereka yang disuruh pilih Bu, kayak kan disuruh keterampilan dalam berteknologi. Oke. Jadi mereka belajar bagaimana cara menggunakan teknologi. Gitu. Iya Bu, dengan cara pembelajaran yang itu saja yang tidak monoton Ibu. Kalau misalnya materinya biologi, bagaimana itu maksudnya? Integrasinya dengan teknologi tadi. Maksudnya Ibu? Kan tadi siswanya disuruh bikin video gitu ya. Jadinya gurunya itu mengajar bagaimana cara bikin video ke siswa. Nah, kalau misalnya mungkin itu materinya TIK gitu ya. Tapi kalau misalnya materi yang non teknologi itu bagaimana cara integrasinya agar materinya ada tapi teknologinya ada gitu. Hmm, Bagaimana caranya gurunya bisa mengajarkan ke siswa seolah-olah berarti ada dua materi di situ gitu. Materi teknologi iya, materi yang dimaksud yang mereka harus pelajari iya. Itu bagaimana? mungkin dengan tampilan PPT Ibu. PPT. Jadi siswanya disuruh bikin PPT. Eh, mungkin guru kayak menunjukkan kerangka-kerangka dalam menggunakan media PPT Ibu. Bagaimana? Mereka disuruh apa tadi? Mungkin kan Ibu bilang kayak dalam pembelajaran itu supaya ada teknologinya ada dan teknologinya ada kan Ibu. Iya. Mungkin kan dalam pembelajaran biologi mungkin kalau misalnya membahas tentang kehidupan atau makhluk hidup atau kerangka-kerangka mungkin dalam pembuatan PPT Ibu mungkin gurunya menampilkan tapi dalam bentuk PPT. Berarti siswanya nggak terlibat dong. Kan tadi Agresta bilang siswanya diminta bikin teknologinya. Nah, kalau misalnya tadi pakai contoh PPT, gurunya yang bikin PPT, siswanya nggak bikin gitu. Atau gimana? Bisa mau diperjelas nggak? Jadi yang dimaksud di sini pembelajaran yang menggunakan teknologi, apakah kalau khusus untuk sekolah ya, anak-anak siswa sekolah, itu apakah mereka disuruh bikin dari awal gitu untuk mereka sendiri pakai untuk belajar atau bagaimana gitu. Definisi yang dimaksud menggunakan di sini atau pakai sentuhan teknologi dalam pembelajaran ini gitu. Apakah memang benar-benar harus bikin dari awal gitu atau seperti apa yang dimaksud? Agresta mau jawab atau pas? Mungkin dari awalnya gurunya yang mengajarkan Ibu terus diajarkan kepada siswa. Mengajarkan apa? Mengajarkan cara menggunakan teknologi lebih terampil seperti kayak bikin PPT Ibu, mungkin dari gurunya duluan, terus nanti disalurkan ke murid atau bikin seperti mind map disalurkan kepada siswa. Oke. Kan Oke. biasa. Oh ya. Iya, Makasih. lanjut. Nggak apa-apa, silakan, Agresta. Kan Saya mau nyimak.
Kan biasa kita bikin mind mapnya kayak peta konsep, tapi kita gambar-gambar di buku. Tapi dengan itu guru menyalurkan tapi melalui aplikasi. Gitu, Ibu. Ya, ya. Oke, thank you. Iya, oke. Nah, kita sudah punya 2 ciri ya, yang tadi menurut Alia sama Agresta. Mungkin ada lagi ciri lain khas pembelajaran abad 21. Boleh Nilu? Baik, salah satu ciri dari pelajar abad 21 yaitu lebih berani mengambil risiko. Jadi jika suatu hal itu tidak berhasil, maka mereka akan mencoba sampai menemukan metode baru, Ibu. Oke. Mereka yang mencoba sampai menemukan metode baru. Ini merekanya siapa? Pelajar, Ibu, atau siswanya. Siswanya disuruh cari metode belajar. Begitu? Kan kayak contohnya itu kayak seandainya mereka itu disuruh membuat suatu tugas, contohnya itu kayak tugas apa ya? Seandainya kalau dalam konteks biologi, seandainya mereka ini kayak disuruh untuk praktek begitu Ibu. Terus dalam prakteknya itu mereka gagal. Jadi siswa ini lebih berani mengambil risiko untuk membenahi kegagalan mereka itu Ibu. Dengan mencari metode baru. Maksudnya mereka mengulang lagi percobaannya begitu. Kan seandainya begini Bu, kalau umpamanya dalam praktikum yang pertama itu mereka menggunakan metode yang pertama mereka gunakan itu tapi gagal. Jadi mereka lebih berani mengambil resiko untuk kenapa tidak kita coba untuk mengambil metode yang baru. Untuk siapa tahu dengan kita mengambil metode yang baru, kita bisa menghasilkan, maksudnya prakteknya mereka bisa berhasil begitu Ibu. Oke. Tapi kalau misalnya di sekolah ya, yang mungkin kalian bisa ingat, biasanya kalau kegiatan praktikum itu kan metodenya sudah ditetapkan, Dek. Ya. Jadi harusnya sih mereka tidak gagal ya, karena mereka tidak perlu mencari metode baru. Jadi metodenya sudah ada, jadi mereka tinggal ngikutin aja langkah-langkahnya kayak gitu. Jadi yang dimaksud metode di sini apakah itu atau seperti apa? Atau yang dimaksud berani mengambil resiko itu mungkin contohnya bisa yang lain apa? Ya, silakan nih lu kalau mau jawab. Kayak yang tadi itu sudah Ibu, kayak kan kadang ada praktikum terus diberikan metode dari gurunya seumpamanya kayak sudah dijelaskan, tapi pas praktikum itu gagal. Jadi mereka berani mengambil metode baru agar mencapai untuk keberhasilan dalam praktik mereka. Jadi metodenya tidak pakai metode dari guru gitu. Mereka cari sendiri lagi metodenya. Iya, Ibu. Oke. Ya. Selain itu, masih ada ciri yang mungkin belum disebutkan dari ketiga teman kita. Mungkin ada lagi yang bisa menyebutkan atau menjelaskan satu ciri. Aisyah, ada ya, Aisyah. Boleh Adi, apa ciri lain selain tadi? Baik Ibu, di sini salah satu cirinya yaitu merupakan pengguna praktis teknologi digital, di mana generasi milenial adalah generasi pertama yang dilingkupi media digital. Oke.
Tadi sepertinya sudah disebutkan oleh siapa ya? Agresta ya kalau nggak salah. Ada integrasi dengan teknologi. Ada yang lain mungkin, Adi? Ini Bu, apa? Berpikir berbeda. Tidak sama dengan beberapa generasi sebelumnya yang penasaran dengan bagaimana cara kerja teknologi. Bagi generasi milenial, teknologi tidaklah hebat. Sebagai contoh, saat mencari informasi, mereka langsung menggunakan Google tanpa memperdulikan bagaimana cara kerja Google. Oke. Itukah definisinya kalau contohnya itu? Mungkin lebih ke, kalau penjelasannya seperti itu, mungkin lebih ke karena mereka itu lahir sudah di era teknologi gitu. Jadi mereka nggak perlu lagi tutorial gitu seperti orang tua mereka gitu ya. Jadi mungkin bukan berpikir berbeda contohnya tadi. Kalau berpikir berbeda mungkin contohnya bukan itu, Adi. Mau diperbaiki silakan. Yang dimaksud berpikir berbeda itu apa? Bisa dijelaskan atau pas? Cukup kayaknya Ibu. Oke. Jadi yang dimaksud di sini adalah nggak sinkron antara yang disebutkan Adi, cirinya dengan contohnya. Kalau menurut saya belum tepat gitu. Jadi kalau misalnya berpikir berbeda, anak itu, siswa itu yang dimaksud mereka bisa berpikir berbeda itu seperti apakah mereka kreatif kah, atau mereka kritis kah gitu, atau bagaimana. Karena tadi kalau penjelasannya itu lebih ke saya lupa apa istilahnya. Ini saya cari juga tapi saya tidak dapat istilah bagi generasi eh, generasi milenial dan generasi Z yang mereka itu lahir sudah dengan teknologi di sekitar mereka gitu loh. Jadi mereka itu tidak perlu lagi kesulitan untuk menggunakannya gitu. Jadi ketika mereka berinteraksi dengan teknologi, mereka tinggal otak-atik itu gitu ya, otak-atik gitu dan mereka bisa pakai gitu. Beda dengan generasi sebelumnya yang mereka itu harus belajar lagi dari awal tutorialnya gitu. Cara cara pakai Google gitu. Pertama langkah-langkahnya gitu. Jadi ada step by stepnya. Nah, itu tadi contohnya dengan definisi cirinya itu tadi kurang sinkron. Gitu ya. Silakan mungkin ciri yang lain, Emi. Emi ada. Cantik. Iya, Ibu. Ya, ada ciri lain lagi nggak? Jadi besar ciri yang lainnya itu ada
mempunyai orientasi berkelompok di mana siswa ini memiliki pola perilaku atau pandangan yang menempatkan kepentingan, keberhasilan, dan kesejahteraan kelompok yang dijadikan sebagai prioritas utama dibandingkan kepentingan individunya sendiri, karena kita tahu Ibu sekarang itu kan metode yang digunakan itu kebanyakan metode diskusi, di mana berarti kalau diskusi itu kita harus lebih mementingkan kepentingan berkelompok dibanding kepentingan individu, karena di dalam kelompok itu kita kan mau mendapatkan nilai secara sama-sama, bukan nilai individu, Ibu. Oke, kalau di kelas itu bagaimana caranya diterapkan? Nah, kalau di kelas sendiri, Bu, nah saya mulai dari SMA itu, Bu, sudah menggunakan seperti metode diskusi. Jadi, di mana pada saat metode diskusi itu kita diajarkan bagaimana kita saling bekerja sama di dalam satu kelompok, Ibu. Oke, ya. Itu ciri sebenarnya kalau menurut saya ya ciri yang berkelompok itu yang diusahakan, lebih diusahakan gitu ya. Walaupun sebenarnya ya tidak hanya itu gitu ya. Jadi mungkin ada anak-anak yang dia lebih individualis gitu ya. Nah, makanya agar mereka tidak individualis, maka diupayakan pembelajarannya itu mereka harus berkelompok sehingga mereka tidak mementingkan apa namanya nilai-nilai individual saja, tetapi kelompoknya itu, gitu ya. Itu yang diupayakan. Jadi kolaborasi gitu ya atau kerjasama itu diupayakan untuk pembelajaran abad 21. Tuh. Ada lagi satu lagi kayaknya belum disinggung, ada yang mungkin bisa jawab Amelia. Amelia ada? Ada, Bu. Ya, satu ciri lagi, Mbak. Satu ciri berikutnya mengenai ciri pelajar abad 21 itu yaitu sekarang atau pelajar generasi milenial sekarang itu dia terlatih untuk bertoleransi atas keberagaman ras, agama, bahkan juga orientasi seksual, di mana mereka ini tidak dibatasi oleh informasi yang tersedia di perpustakaan lokal maupun dengan sudut pandang linear. Di sini mereka justru menggunakan internet itu untuk mencari informasi yang lebih luas dan terbaru. Oke. Ya. Betul, ya. Jadi anak-anak itu sekarang mereka bukan hanya dibatasi sumber belajarnya atau medianya itu di buku saja ya. Yang mana kalau di buku itu biasanya cetakannya itu terbitan lama ya. Sementara informasi kan terupdate terus ya. Jadi dengan adanya teknologi, maka mereka itu sudah punya banyak wawasan yang mereka bisa dapat itu dari mungkin penjuru negeri yang lain gitu ya. Walaupun mereka ada di daerah mana, tapi mereka sudah punya wawasan yang lebih jauh ya. Tergantung, tapi siswanya apakah atau anaknya itu melek teknologi atau tidak. Oke. Tapi satu yang saya maksud di sini belum disinggung. Mungkin bisa satu orang lagi. Isma, apa cirinya? Ciri pembelajaran abad 21 yang satu. Yang beda dengan teman-teman yang tadi. Ya, baik Bu. Jadi ciri-ciri pelajar abad 21 yang terakhir itu tidak menghargai waktu karena mereka melihat hidup sebagai sesuatu yang tidak pasti. Mereka itu mengamati orang tua mereka bekerja keras untuk persiapan di masa tua. Oke.
Tapi mereka juga melihat di TV tayangan peristiwa pembantaian tahun 1999 di Kolombia dan serangan teroris tahun 2001. Dengan tragedi ini, mereka berkesimpulan bahwa hidup dan kesempatan tidaklah pasti, sehingga mereka ini ingin waktu mereka sendiri, waktu yang fleksibel dan didesain sesuai kehidupan mereka. Oke. Ya, sepertinya ciri yang saya maksud belum dijelaskan sama teman-teman di sini. Tapi sebenarnya tadi yang Isma jelaskan mungkin lebih ke karakter zaman sekarang itu seperti apa gitu ya. Nah, pembelajaran abad 21 itu kan berarti kegiatan yang harus diupayakan oleh mungkin instansi pendidikan agar anaknya itu bisa punya keterampilan abad 21 gitu ya. Jadi mungkin satu ciri yang tidak dijelaskan kalian itu adalah pendekatan saintifik gitu ya. Jadi pembelajaran abad 21 itu selain mereka itu harus bisa berkolaborasi, kemudian melek teknologi, kemudian eh, kritis, berpikir kritis gitu ya, punya critical thinking, tapi mereka juga harus bisa menggunakan metode ilmiah ya atau scientific approach gitu ya, pendekatan ilmiah. Itu ada di halaman paling awal ya, di halaman 31 itu scientific approach gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu, boleh ada yang bisa menjelaskan apa itu pendekatan ilmiah, Nilam? Ada Nilam di sini. Apa itu metode ilmiah atau pendekatan saintifik? Tidak dijawab ya. Oke. Jessica? Iya, Ibu. Ya, silakan. Pendekatan ilmiah itu pendekatan yang melibatkan pengamatan, perumusan pertanyaan, pengembangan hipotesis, dan pengumpulan data. Siswa juga diajak untuk eksplorasi, kritis berpikir, dan mengaplikasikan metode ilmiah dalam memahami fenomena atau masalah tertentu. Contohnya itu seperti eksperimen laboratorium di bidang sains atau penelitian lapangan. Oke. Langkah-langkahnya tadi apa saja metode ilmiah itu? Langkah-langkahnya itu Ibu, siswa diajak untuk bereksplorasi, kritis berpikir, dan mengaplikasikan metode ilmiah. Bukan itu. Tadi ada yang kamu singgung sebelumnya. Langkah-langkahnya itu apa saja? Pertama, kedua, ketiga. Pertama itu pendekatan ilmiah melibatkan pengamatan, perumusan pertanyaan. Berarti pertama apa? Tadi Yang pertama pertama itu pendekatan ilmiah melibatkan pengamatan. Yang kedua ada mengamati. Oke, yang pertama kegiatan ilmiah itu mungkin kalian sebenarnya sudah lakukan gitu. Tapi apa step-stepnya? Mengamati dulu kah? Langsung mengamati atau merumuskan masalah dulu? merumuskan masalah, Ibu. Merumuskan masalah terus setelah itu setelah siswa merumuskan masalah
Kalau misalnya mereka pakai tadi kegiatan laboratorium tadi, praktikum tadi, itu berarti siswa itu merumuskan masalah dulu, lalu apa lagi? Masalah itu mau diapakan? Mau dianalisis, Ibu. Langsung dianalisis. Masalahnya langsung dianalisis atau jawabannya yang mau dicari? Masalah itu berupa pertanyaan kan biasanya. Iya, Nah, Ibu. pertanyaan itu kan yang mau dijawab. Bagaimana caranya bisa menjawab? Langkah selanjutnya berarti apa, Jessica? Melakukan pengamatan, Ibu. Melakukan pengamatan. Itu salah satu kegiatan ya, satu kegiatan. Kalau misalnya mengamati, terus setelah itu ditemukan jawabannya dari kegiatan mengamati itu, atau belum? Setelah pengamatannya itu, Ibu, pengembangan hipotesis, Hipotesis bukannya sebelumnya atau setelahnya? Boleh bisa bantu jawab, tadi Jessica ya. Nadia, bisa bantu Jessica? Jadi apa? Jadi Ibu habis apa tadi, perumusan hipotesis itu ada pengumpulan data. Itu hipotesis itu langkah keberapa, Nadia? Kedua, Oke. Lalu, pengumpulan data. Setelah itu kita analisis data yang kita sudah dapatkan tadi. oke. Tadi mengumpulkan datanya bagaimana caranya kita kumpulkan data? Melalui pengamatan, Ibu. Oke, melalui pengamatan ya. Oke, setelah itu datanya ada. Setelah itu diapakan, Jessica? Nadia, silakan bisa bareng-bareng. Dianalisis, Ibu. Habis dikumpul. Dianalisis. Dianalisis datanya itu, maksudnya dianalisis itu berarti apa? Datanya itu apakah menjawabkah atau bagaimana maksudnya? Atau kurang kah? Atau sudah sesuai kah? Atau bagaimana? Kegiatan analisis ini maksudnya apa? Datanya itu diapakan? Apa tadi? Kegiatan analisis itu maksudnya diapakan datanya? Mia bisa bantu jawab? Udah 3 orang nih. Yuk. Iya, Ibu. Datanya itu dianalisis itu maksudnya diapakan? Jadi setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya itu yang harus dilakukan adalah menganalisis data. Nah, analisis data ini akan membantu kita memahami pola, tren, dan juga hubungan dalam data yang telah kita kumpulkan. Kalau kegiatannya seperti itu, berarti apa gunanya rumusan masalah?
Boleh bantu jawab lagi Felicia mungkin? Kita baru di pola pembelajaran ya, belum ke subbab lain. Felicia? Iya, Ibu. Berarti tadi kan kegiatan analisis data yang dimaksud sama Mia tadi itu mencari hubungan antar data tadi ya. Nah, berarti tahapan yang paling awal rumusan masalah itu gunanya apa dong? Atau dia masuk di kegiatan analisis data? Atau bagaimana? Kalau kalian praktikum itu mungkin bisa kalian ingat-ingat lagi. Di kegiatan analisis data tuh maksudnya apa yang dilakukan? Ya, Ibu kan begini tuh. Kan ada masalah. Ya, Jadi supaya masalahnya itu terpecahkan, jadi terang analisis data yang sudah kita amati. Jadi habis ya. dianalisis mungkin logikanya itu orang kayak oh setelah betul. Jadi itu yang bikin supaya masalahnya bisa selesai. Nah, iya itu. Maksud saya itu. Jadi, kan rumusan masalah itu kan kita tetapkan di awal untuk dijawab kan. Nah, cara menjawabnya adalah dengan mengumpulkan data tadi. Jadi ketika tadi sudah dikumpulkan datanya, dianalisis di sini dimaksudkan artinya data itu menjawab nggak sih masalahnya? Kalau belum menjawab itu seperti apa nanti kegiatan selanjutnya gitu. Kalau sudah terjawab itu seperti apa? Mungkin kalau yang sudah terjawab berarti kan sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa masalah tadi sudah terjawab, datanya seperti ini gitu ya. Kalau misalnya belum terjawab, berarti ada kegiatan lanjutannya enggak? Rizka? Ada Rizka? Kalau misalnya belum terjawab dari pengumpulan data tadi, bagaimana? Apakah sudah selesai metode ilmiahnya? Nur Rahmah? Nur Rahmah siapa ini? Yang belum ya? Iya, Bu. Iya. Nur Rahmah M. Suma tadi sudah saya tanya belum? Belum, Ibu. Iya, boleh bisa dijawab. Kalau misalnya tadi dari analisis data, datanya itu belum bisa menjawab masalah gitu. Apakah metode ilmiahnya sudah selesai di situ? Ada berapa orang tadi? Jessica, Nadia, Mia, Nur Rahma, boleh bisa dijawab. Boleh ulang Ibu tadi? Putus-putus. Analisis data tadi kan untuk melihat apakah data kita itu sudah menjawab masalah atau belum. Kalau misalnya belum, apakah metode ilmiahnya itu sudah selesai atau bagaimana? Sudah selesai atau masih lanjut? Nur Hikmah bisa bantu jawab? Jika Ya, silakan. jika pengumpulan data belum selesai, maka proses analisis data juga belum dapat diselesaikan. Pengumpulan data itu langkah awal dan penting dalam analisis data ini, karena data yang diperoleh akan menjadi dasar untuk melakukan analisis dan mengambil kesimpulan. Oke, berarti belum. Ya, belum kan? Belum selesai. Nah, nanti ngulangnya di langkah berapa?
Nur Lanjut. Hikmah, bisa jawab? Maaf Ibu, suaranya Ibu putus-putus. Sampai mana yang kamu sudah dengar dari saya? Sama jawabannya Rahma tadi. Oke, jadi kan kalau menurut Nur Rahma, metode ilmiahnya itu belum bisa selesai kalau dianalisis data, datanya itu belum bisa menjawab masalahnya tadi ya. Nah, berarti si siswanya itu atau mungkin yang melakukan metode ilmiahnya itu mereka akan mengulang di langkah keberapa lagi berarti. Tadi kan ada langkah-langkahnya ya, mulai dari rumusan, kemudian mengumpulkan data, merumuskan masalah, hipotesis dulu, terus habis itu mengumpulkan data, analisis. Nah, kalau misalnya diulang lagi berarti mulai di tahapan keberapa? Mungkin Ibu mengumpulkan data. Oke. Sip. Saya baru bertanya di awal sekali ya, kita belum sampai mana-mana. Aisyah masih tidak ada di sini? Rizka? Emi? Tidak ada ya? Nilam? Nilam di sini ada, tapi tidak ada suaranya, tidak menanggapi. Apakah kamu ada di situ? Hadir Ibu, Dari mana? jaringan Ibu kurangan. Oke. Mungkin satu lagi pertanyaan dari saya ya, karena mengingat waktu. Jadi yang sudah saya panggil tadi sudah menjawab, berarti sudah saya absen ya. Nilam, ada nggak tantangannya bagi anak-anak Indonesia aja deh? Kalau di buku itu kan anak-anaknya dari luar negeri ya. Kalau dari anak-anak Indonesia itu ada nggak tantangannya mereka untuk mereka itu bisa eh, punya kemampuan menggunakan teknologi? Ada nggak tantangannya? Ada Ibu. Kalau ada, apa? Boleh di on cam, soalnya saya biar bisa lihat muka kamu. Mereka lebih bergantung kepada teknologi itu Ibu. Iya, tantangannya apa? Bagi anak-anak agar mereka bisa punya keterampilan menggunakan teknologi. Ada nggak tantangan mereka kalau di sekolah? Atau nggak ada? Maaf Ibu, bisa diulang? Tantangan anak-anak di Indonesia untuk mereka kan tadi di pola pembelajaran abad 21 itu ada teman kamu yang bilang bahwa siswanya itu harus terampil menggunakan teknologi gitu. Nah, ada nggak tantangannya untuk mereka bisa punya keterampilan itu kalau di sekolah? Atau tidak ada tantangan? Mungkin Ibu, mereka lebih tantangannya itu kayak sinyalnya Ibu, keterbatasan sinyal kayak yang di pelosok-pelosok susah sinyal Ibu. Terus? Sehingga mereka apa? Kalau susah sinyal berarti bagaimana? Ada dampaknya nggak?
Maaf Ibu, apa tadi? Ada nggak dampaknya kalau susah sinyal anak-anak di pelosok itu untuk belajar? Kayak akses informasinya itu Ibu tidak luas. Kalau untuk materi pembelajaran, berarti kalau susah sinyal gimana? Baik. Mungkin Ibu kayak dosennya sedang menjelaskan bersinyalnya tidak bagus, jadi siswanya itu tidak paham Ibu. Maksudnya Oke, materinya mereka nggak paham. ya Ibu. Kalau misalnya mengenai mereka terampil teknologinya gimana? Ada dampaknya nggak kalau susah sinyal dengan keterampilan teknologinya mereka? Halo Nilam, bisa kedengaran suara saya? Adi bisa bantu jawab Nilam nggak? Adi udah off cam, bisa jawab nggak? Bisa bantu jawab Nilam nggak? Ada nggak dampaknya kalau misalnya siswanya susah sinyal terhadap keterampilan teknologinya mereka? Atau apalah itu yang kendala di sekolah? Selain susah sinyal, kalau di sekolah, apa kendalanya? Mau jawab atau enggak? Kalau mau jawab, saya tunggu. Kalau tidak mau, saya lempar lagi ke teman yang lain. Nurrahma bisa jawab. Nurrahma Jumalian, ada nggak kendala lain? Umiyatul, kendala lain. Cuma susah sinyal, toh? Bisa dijawab kendala lainnya apa? Umi, Iya, Ibu. apa kendala lainnya? Kendala lain. Kendala lain untuk siswa biar bisa terampil teknologi itu apa? Media, Ibu. Kalian tuh kalau ngejawab jangan nanggung-nanggung gitu loh. Boleh diselesaikan kalimatnya, jangan satu kata, satu kata. Jadi saya harus bertanya lagi, maksudnya apa medianya? Ya kendalanya tuh media tuh maksudnya gimana? Kan kita yang menyimak nggak paham juga nanggung.
Maksudnya apa? Kalau misalnya keterbatasan medianya itu Ibu, contohnya tuh seperti handphone mungkin Ibu. Oke. Karena tidak semua juga siswa itu mempunyai handphone. Handphone emang bisa dipakai buat belajar? Iya Ibu, bisa Ibu. Contohnya tuh seperti sekarang ini ada Zoom. Oke. Ya, jadi silakan bisa dijawab ya pertanyaan itu mandiri. Karena mungkin waktu saya sudah habis. Mohon maaf, kita tidak bisa explore lebih lanjut lagi. Di buku itu masih banyak ya. Yang mungkin kita bisa diskusikan. Saya mungkin baru satu part saja, subbab saja yang saya tanyakan ke adik-adik. Nanti seperti itu ya, di minggu-minggu selanjutnya saya akan seperti itu ya metodenya. Silakan nanti bisa prepare lagi jawabannya. Overall sudah bagus apa yang tadi kalian sudah jawab ya. Hanya saja nanti kalau misalnya menjawab itu boleh dilengkapi. Maksudnya kalian ketika menjawab itu kadang tidak jelas mereka, kemudian ada kalimat-kalimat yang nggak apa ya sampai tuntas gitu katanya. Gitu. Jadi mohon bisa diperjelas maksudnya apa. Mereka yang dimaksud siapa, kemudian kata-kata hubung tadi gitu ya, kata-kata ganti orang itu siapa. Itu nanti bisa diperjelas untuk penjelasan kalau jawaban-jawaban di minggu-minggu selanjutnya seperti itu ya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Saya sudah absen, saya sudah nilai juga adik-adik, dan harapannya kalian juga sudah belajar lagi gitu ya. Selain Maaf, saya atas nama Yorista belum di absen. Oh, Yorista belum? Belum Ibu, belum di absen. Belum ditanya? Iya Ibu. Oke, Yorista bisa tadi jawab lagi deh, kendalanya apa selain tadi? Mungkin tidak semua guru yang memiliki keterampilan yang memadai untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran mereka, Ibu. Ya, itu ada di buku ya. Ya. Oke, ada lagi yang mungkin belum saya tanya, saya absen. Sebelum saya tutup, ada lagi selain Yorista? Yorista. Oke. Berarti sisanya saya kasih Alpa ya. Ada Emi, Aisyah, sama Rizka. Di situ yang belum saya lihat responnya ya. Oke, mungkin itu berarti untuk hari ini saya cukupkan ya untuk hari ini. Terima kasih adik-adik sudah on cam. Lebih banyak lagi orang yang bisa saya lihat mukanya karena saya tidak lihat muka kalian dari kemarin-kemarin gitu ya. Jadi mohon bisa seperti ini gitu ya. Kalaupun misalnya ada sinyal yang terganggu gitu, jaringan terganggu, boleh langsung bisa kasih tahu ke saya biar saya tidak salah paham ya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi ya di minggu depan. Materinya lanjut di bab selanjutnya ya mengenai metode pengembangan media. Silakan bisa dibaca, dipahami. Saya tidak bikin